Panggilan bumi ke Autumn. Berhenti menatap saudaraku yang payah itu dan dengarkan aku. Aku berbalik dan menatapnya. Ya ampun, kuharap wajahku tak memerah. Ya, maaf. Aku bergumam. Dia menggelengkan kepala padaku. Semakin dingin. Dia melilitkan jaketnya lebih erat di tubuhnya. Oh ya, kau pasti tak sabar dengan acara menginap di akhir pekan ini? Jadi, kau tetap akan bawa kopermu yang penuh baju Chicago keren itu kan? Tentu, itu semua akan jadi milikmu. Aku tersenyum, tak mampu menahan diri berusaha melihat kakaknya dari sudut mataku. Dan kau janji akan memberi waktu untukku dan Seth berduaan kapanpun ku kedipkan mata ke arahmu? Aku memastikan. Tentu, kau bisa mengandalkanku. Cuma jangan ciuman di depanku. Jadi, namaku Autumn, dan aku gadis Chicago yang kini tinggal di kota kecil Texas. Kalian tahu, setelah karantina pertama dicabut, kami pindah ke sini supaya orang tuaku bisa merawat nenek. Sekarang, aku baru di sekolah. Tapi untungnya semua orang sepertinya baik. Terutama cewek yang duduk di sampingku di kelas bahasa Prancis ini, si Lilian. Dia belum pernah keluar Texas. Jadi dia senang sekali mendengar ceritaku tentang Skydeck dan festival Lollapalooza. Hebatnya lagi, dia punya saudara kembar terseksi yang pernah ada. Namanya Seth. Dia bahkan lebih tampan dari Justin Bieber. Aku bisa menatapnya seharian. Texas terkenal akan banyak hal. Cuaca panas terik, barbecue, dan rodeo. Tetapi salju bukanlah salah satunya. Anehnya, di musim dingin ini diperkirakan akan terjadi badai salju. Dan tentu saja, Lilian sangat senang seperti anak kecil di malam ulang tahunnya. Duh, cuaca dingin. Aku sudah bosan dengan itu. Tapi tak bisa kutolak ajakan menginap sedangkan Seth akan ada di sana, ya kan? Ini kesempatan sempurna untuk bisa dekat dengannya. Maksudku, tak ada cowok jomblo manapun yang bisa menolak cewek yang menyatakan perasaan mereka di hari pertama turun salju. Terutama yang berasal dari Texas yang cerah. Aku bisa jadi putri salju untuknya di dunia nyata. Lilian kemudian mulai mengoceh soal semua rencana akhir pekannya. Antisipasinya yang berlebihan sangatlah lucu. Maksudku, itu kan cuma salju. Tapi kurasa bagi cewek yang bahkan tak punya boots hujan, ini merupakan momen yang sama penting seperti Thanksgiving. Aku mungkin tak sebersemangat itu membayangkan melihat salju. Tapi aku ingin, meski sedikit gugup, bisa bertemu Seth. Kami semua akan habiskan akhir pekan bersama di pondok peristirahatan keluarga Lilian. Dan tanpa ada orang tua. Iya, zona bebas orang dewasa. Itu terdengar seperti surga, ya kan? Pagi itu Trevor dan Lilian datang menjemputku. Lilian sangat senang ketika melihat koper besarku berisi baju musim dingin yang kujanjikan padanya. Sampai-sampai dia sendiri mampu masukkan itu ke bagasi mobil tanpa usaha. Dia pasti sangat menyukainya, ha? Oh iya, maaf, aku lupa sebutkan Trevor. Dia itu cowok kutu buku di kelas kami dan juga teman baik Seth. Semua orang tahu dia suka Lilian, tapi sudah jelas Lilian tak suka. Dia hanya ingin seorang pesuruh. Jadi tak mengejutkan kalau Trevor mau bergabung dengan kami di acara ini. Dan dengan sukarela mengantar Lilian dan juga aku, rupanya, menuju tempat tersebut. Oke, sebelum kau bertanya, Seth sudah tiba di pondok karena dia harus bawa makanan dan siap-siap. Jadi, jangan khawatir, kau akan segera ketemu pangeran tampanmu. Lilian iseng menyenggolku. Aku berusaha keras, pura-pura tak terpengaruh dengan candaannya. Tapi hanya memikirkan Seth saja membuat jantungku berdetak kencang lagi. Kami tiba di rumah kayu yang cantik di luar kota. Kubuka pintu dengan semangat lalu berkeliling ke dalam mencoba mencari Seth. Oh, itu dia, di halaman belakang, memanggang marshmallow. Betapa menggemaskannya dia terlihat memakai sweater itu. Tapi, oh, dia tidak sendiri. Ada seorang cewek sedang duduk di sebelahnya. Melihatku kebingungan, Lilian menuntunku keluar. Autumn, ini sepupu kami, Charlie. Lilian menunjuk cewek tadi. Dan ini Seth. Kalau kau tak tahu, dia menggodaku. Yesus, Lilian, tetaplah tenang. Dia membuatku memerah seperti tomat lagi. Kemudian dia berkedip padaku dan menyuruh kami berdua masuk untuk siapkan minuman dan salad. Sementara dia dan Trevor mengurus barbeque. Kami pun melakukannya. Setelahnya aku bahkan membantu Seth mendekor ruangan itu dengan lampu berkelap-kelip. Romantis bukan? Ya, semestinya begitu kalau tak ada Charlie di sana. Dia tak mau tinggalkan Seth sendiri sebentar saja. Dia tak membantu. Dia cuma duduk di sana mengecat kukunya. Ya ampun, apa dia tak mengerti? Jadi, saat Seth pergi ke kamar mandi, aku mendatanginya. Dan sambil memaksakan senyum, aku berkata,
Hei, di sini membosankan. Kenapa kau tak di luar saja? Enggak aku tak apa-apa. Dia perhatikan kuku-kukunya yang baru dicat. Lilian perlu privasi dengan temannya. Lagi pula, Seth tak nyaman berada dengan orang asing. Apa? Aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Jadi aku ini bukan orang asing. Cewek ini mengacaukan rencanaku. Tidak. Dia mengacaukan hidupku. Sejauh ini, malamku tak berjalan persis seperti rencana. Selain Charlie tak biarkan aku dekat-dekat dengan Seth, dia juga bersikap aneh di dekatnya. Diambilnya roti burger milik Seth dan menuangkan saus di atasnya. Ya ampun, memangnya dia itu siapa? Ibunya? Kemudian ada Trevor, yang terlihat benar-benar mematung saat Lilian berpegangan ke lengannya karena diserang serangga. Kukira Trevor menyukainya. Terserahlah, aku perlu waktu sendirian bersama Seth. Jadi aku mengedip ke Lilian. Tapi dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku berusaha menendang kakinya di bawah meja, tapi dia menjauhkan kakinya dan sepertinya masih tak sadar. Aku tak tahan lagi, jadi aku masuk ke dalam untuk membuat coklat panas. Ku dengar langkah kaki di belakangku. Mengira itu Seth, aku berbalik siap untuk merayu. Tapi, itu cuma Trevor. Saat kau kembali ke Lilian manismu itu, tolong bilang kalau aku ini tak kelilipan. Justru aku berusaha kontak mata dengannya. Trevor bergumam. Katakan sendiri saja, dia bukan Lilianku. Aku kesini untuk alasan lain. Hei, kenapa kau jadi tiba-tiba menggerutu? Ya ampun, aku cuma bercanda. Dia diam sejenak sebelum akhirnya mengatakan, Autumn, aku menyukaimu. Tapi Lilian baru saja memberitahuku kau suka Seth. Jadi aku tak bisa menunggu. Bingung, aku menjawab. Tunggu dulu. Jadi kau memberitahuku kalau kau suka padaku, bukan Lilian? Ya, tapi rencanamu dengan Seth tak akan berhasil. Cukup, aku tak menyukaimu. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Aku segera pergi, bersiap membuat cowok yang sebenarnya kusukai terkesan. Bukannya buang-buang waktu dengan kutu buku ini. Suara Lilian di luar menghentikanku. Kau ini mikir apa sih? Kenapa kau cium Charlie? Dia itu harusnya jadi sepupu kita. Tapi kan dia bukan. Lagian tenang saja. Autumn toh tak ada di sini. Seth mengangkat bahu. Dia bisa keluar kapan saja. Kita sudah sepakat. Jangan kacaukan ini. Kalau tidak, aku mau uangku kembali. Apa-apaan? Kurasakan amarah bergejolak dalam diriku. Aku cukup yakin ada asap mengepul dari telingaku. Aku hendak keluar ke sana melabrak mereka saat ada tangan menarikku masuk lagi. Aku berusaha memberitahumu, tapi kau tak mau dengar. Lilian itu mempermainkanmu hanya demi koper baju Chicagomu. Dia sangat suka itu. Dan Seth pacaran dengan Charlie. Mereka berdua bagian dari rencana Lilian. Dia sudah membayar mereka. Wah, ini menyakitkan. Di sanalah aku mengira aku punya teman baru yang hebat. Dan calon pacar baru. Tapi itu semua hanya tipuan. Dan demi apa? Sebuah koper berisi beberapa mantel indah di dalamnya. Aku sedang pertimbangkan apa selanjutnya saat ponselku berbunyi. Itu info cuaca. Ternyata, badai salju diramalkan datang lebih cepat dan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian semua ponsel kami mulai berbunyi. Itu dari orang tua kami. Mereka menyuruh kami tetap di dalam apapun yang terjadi dan memastikan kami menutup semua pintu dan jendela. Badai segera datang dengan penuh amarah. Awalnya, yang lain tampak terpesona menatap kepingan salju di luar jendela. Tidak untukku, tidak. Aku terlalu kesal karena tak bisa kabur dari orang-orang munafik ini dan pulang ke rumah. Kami berkumpul dan menyiapkan tempat bersantai di ruang keluarga. Semuanya baik-baik saja sampai sinyal telepon mulai nyala mati. Lalu internetnya mati total. Lilian bahkan berteriak dan membanting layar ponselnya saat dia sadar foto terakhir di Instagramnya belum selesai terunggah. Kasihan Trevor harus menenangkannya. Sudah saatnya membuat malam ini menarik. Jadi dengan tersenyum aku berkata, aku tahu sebaiknya kita ngapain. Ayo kita main truth or dare. Kemudian aku memeluk Seth dan dengan nada lembut berkata, Seth, badainya benar-benar membuatku takut. Dia memandang canggung tapi membalas, tak apa, aku akan menjagamu. Kemudian dia melingkarkan lengannya padaku. Aku melihat ke arah Charlie. Dia tampaknya tak terganggu. Itu aneh sekali. Jadi, saat tiba giliranku menanyakan ke Charlie suatu kebenaran, ku dengar Lilian mendapat luka di lututnya saat liburan keluarga. Bisa kau beritahu kami cerita itu? Lilian kebingungan. Ya ampun, Autumn, pertanyaanmu payah sekali. Kau menyia-nyiakan giliranmu. Charlie awalnya tampak terkejut, tapi kemudian segera menenangkan diri, tertawa dan berkata, ya,
Lilian itu ceroboh dan sering sekali tersandung. Saat itu kami anak kecil lomba skuter, tapi nona kompetitif ini terlalu berlebihan. Dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Oke, jadi dia tak terpancing, tapi juga tidak benar-benar menjawab pertanyaannya. Kita lihat seberapa lama kau bisa pertahankan kepalsuan itu. Ketika malam terus bergulir, semua tampak bersenang-senang, tapi tidak denganku. Aku masih merasa kecewa dengan semua situasi ini. Aku dibuat seperti orang bodoh tak hanya oleh temanku, tapi juga gebetanku, dan juga cewek yang konyol. Yang menjengkelkan adalah, kalau saja Lilian minta langsung padaku, pasti akan kuperbolehkan dia menyimpan apapun yang dia mau, karena kupikir kami ini teman. Lilian mulai menguap, lalu memberitahu kalau dia akan tidur. Tak mungkin aku berbagi kamar dengan pengkhianat itu, dan juga saingan percintaanku. Tidak, terima kasih. Jadi, aku tak mau beranjak. Tapi, di mana kau akan tidur? Jangan konyol, Autumn. Ya, ayolah. Kau akan membeku kedinginan di sini. Aku tak masalah, pergi saja. Aku ini cewek Chicago, ingat? Apa kalian sebut ini badai? Tolonglah. Aku sudah alami musim panas yang lebih dingin dari ini. Aku menyeringai. Tapi mereka terus saja memaksa. Usaha yang bagus. Sekolah kalian ini sungguh peduli. Harus kuberi pujian akting mereka. Kalau begitu paling tidak ayo kita ambilkan untukmu baju yang lebih hangat. Aku setuju. Tapi kopernya masih ada di mobil Trevor. Aku punya ide. Dia mengedip padaku, lalu berteriak ke koridor. Seth, bisa tolong ambilkan baju musim dingin Autumn di mobil Trevor? Apakah waras? Di luar sana membeku dan gelap gulita. Kalian cewek-cewek ini menjengkelkan sekali. Akhirnya, Lilian dan Charlie menyerah berusaha membujukku dan melemparkan selimut padaku. Akhirnya, sendiri saja dari para manusia palsu itu, aku meringkuk di sofa dan menghela napas panjang untuk tidur. Hanya saja, setengah jam kemudian, aku masih berguling-guling. Banyak yang kupikirkan, dan angin di luar menderu. Saat itu kuapit kepalaku di antara kakiku, berusaha mempertahankan panas tubuhku. Ya ampun, pastinya ini semakin dingin. Kemudian tiba-tiba, ku dengar 3 ketukan berturut-turut di pintu. Rasa merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Aku pasti salah dengar, ya kan? Aku menahan napas untuk mendengarkan. Lalu ada 3 ketukan lagi. Oh ya ampun, siapa kira-kira itu di jam seperti ini? Dan di kondisi begini?